وأدم نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال وكل من تحقق بمراقبة الله والتوكل عليه وتخلق بالرحمة على عباده لم يقدر أن يملك نفسه عند مشاهدة المنكر حتى يزيله أو يحال بينه وبين ذلك بما لا قدرة على دافعه. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan wa kullu man tahaqqaq, setiap orang yang telah nyata pada dirinya bimuraqabatillah, akan merasa diawasi oleh Allah, akan sikap atau hal muraqabah, wa tawakkul alaihi, dan dia bertawakal kepada Allah, wa takhallaqa birrahmah, dan dia berakhlak dengan kasih sayang ala ibadihi, atas hambanya, lam yakdir, maka dia tidak mampu an yamlika nafsahu, untuk memiliki dirinya, inda musyahadatil munkar, ketika ia menyaksikan kemunkaran, hatta yuzilah, sampai ia bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, au yuhala bainahu wa baina dalik, atau terhalang dirinya dan antara kemungkaran tersebut, bima la qudrata ala daf'ih, dengan sesuatu yang tidak ada kemampuan untuk mencegahnya. Ini terusan kemarin ya. Famajtama'at hadhil khisal fi 'abdin ma'a kaunihi 'amilan lima amara bihi mujtaniban lima naha anhu illa kana likalamihi saulatun fis sudur wa mawqi'un fil qulub wa halawatun fil asma' wa qala yarud alaihi ma hadha kulli. Ya, jadi sifat-sifat orang yang memberikan nasihat yang akan tembus ke dalam hati orang yang dinasihati adalah semua orang yang tadi itu telah nyata dia merasa diawasi Allah, bertawakal kepada Allah, berakhlak dengan kasih sayang tuh ya. Dan dia lam yakdir, dan dia nggak mampu untuk menguasai dirinya ketika menyaksikan kemungkaran sampai menghilangkannya. Ya, jadi ini sifat terusannya kemarin ya, harusnya dibaca kemarin ini ya, karena kalimatnya nggak sempurna kalau nggak dibaca dengan kalimat yang kemarin ya. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Wa iyyaka, dan waspadalah oleh engkau, wa tajassusa, dari ya sikap tajassus, yaitu memata-matai. Apa sih tajassus menurut Imam Haddad? Wa huwa talabul wuqufi ala auratil muslimin, yaitu mencari ya aib orang muslim ya. Talabul wuquf, mencari informasi, ala auratil muslimin, atas aibnya orang muslim ya. Kata aib dituliskan dengan aurat karena yang namanya aurat itu wajib ditutup ya. Jadi kalau kita manusia punya dosa, kalau kita berdosa maka tutup dosa kita sedalam-dalamnya ya. Jangan diumbar. Ada orang umbar dosa namanya mujahir. Siapa mujahir? Orang yang semalam berbuat dosa diposting. Nah, itu namanya mujahir. Itu nggak boleh. Yang tadinya bisa diampuni Allah, cuman diposting sama dia untuk bangga-banggaan dosanya. Nah, itu yang nggak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maksudnya orang tersebut malah jadi dimurkai lagi gitu. Ya. Kita berbuat dosa semalam, nggak ada yang tahu, ilallah yang tahu. Pagi diposting kan gitu. Kasih tahu aneh habis malam habis begini itu mujahir. Ya, itu istilah katanya yang tadinya mungkin Allah sudah maafkan, mungkin. Tapi ketika dijaharkan, ditunjukkan, dipamerkan ke orang, nah bisa jadi dosa itu merembet ke yang lain karena gara-gara dia orang jadi semangat berbuat dosa gitu. Ya, atau enggak orang terinspirasi berbuat dosa. Tuh. Nah, nyebutnya aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang enggak boleh nampak. Makanya disebut aib tadi. Jadi auratul muslimin maknanya adalah uyub, aib orang-orang muslim. Ya. Kita boleh nggak buka aib orang? Nggak boleh. Itu sama aja buka aurat orang lain gitu ya. Cuman dibolehkan, tapi dengan syarat yang kemarin kita bahas ya. Ghibah yang diperbolehkan.
Ya, kalau seandainya aib orang ini akan mencelakai orang-orang, baru kita boleh ngasih tahu. Tentu ada orang pedofil, ya, suka anak-anak kecil. Kadang anak-anak kecil diajak main ke rumahnya, terus diajak berhubungan. Padahal nih, ya orangnya terlihat biasa aja, orang nggak bakal curiga di begitu. Nah itu kita boleh ngasih tahu orang. Ya baik-baik jangan main sama dia gitu. Tapi dengan syarat udah yakin, bukan suuzon. Yang salah suuzon, nggak boleh ya gitu. Sampai datang bukti gitu. Ya, jadi kalau kita masih suuzon, masih zon, prasangka, buktikan boleh gitu. Cuman jangan dicari-cari gitu. Ya, waspada boleh. Ya, kita punya zon nih, kayaknya dia begitu. Nah itu silahkan aja. Cuman ada cumannya ya. Jangan percayai gitu. Ya, contohnya kita pengen nyantarin anak gitu. Pas ketemu ame kiainya, kayaknya kok hati kita nggak enak gitu. Kan sebenarnya suuzon itu dah. Ya, terus kita nggak jadi, nggak masalah. Gitu. Cuman jangan diiyain gitu omongan dalam hati kita. Ya. Terus ngomong sama orang, kayaknya begini nih, begini. Padahal emang nggak begitu. Itu cuman rasa doang yang nggak enak. Jadi perasaan nggak enak itu boleh-boleh aja kita ikutin gitu. Cuman jangan dipercaya, ya. Gitu. Kalau ada orang mau masuk pondok itu, Fadol silakan masuk aja. Kok ente enggak perasaannya nggak enak aja gitu. Ya, jadi itu nggak masalah. Ya. Yang masalah suuzon, buruk sangka, sampai ngasih tahu orang, sampai dipercaya, itu yang masalah. Jelas paham? Ya, suatu hari orang nanya sama Hai Umar, ya Hai Umar, bagaimana cara kita untuk menghilangkan suuzon? Apa jawabannya? Fala tusaddiqu. Jangan ente percaya, begitu doang. Ya, kita kan kadang suka berasumsi nih. Ya, Ustadz kenapa nggak datang? Nah ini dia, Ustadz kenapa nggak datang gitu. Nah kan ada zon-zonnya macam-macam tuh, ada yang bilang sakit lah, ada yang bilang capek kali habis ziarah gitu, ada yang bilang situ ngajar nggak ada amplopnya misal gitu, paling nggak ada berkatnya gitu misalnya. Itu kan suuzon dalam itu kan. Kalau sakit itu kan wajar tuh, normal. Karena ada zon-zon buruk ini yang dinamakan suuzon. Ya, kadang muncul terlintas di benak kita, fala tusaddiqu, jangan percaya walaupun tuh muncul gitu. Kita kan namanya manusia kan ya. Tuh kadang ketemu orang, mungkin begini, banyak kemungkinan. Itu namanya suudzon. Jadi ketika kita meyakini apa yang lewat di pikiran kita, itu namanya suudzon. Tapi kalau kita mewaspadai diri kita, gitu, itu bukan suudzon, gitu. Tapi mirip-mirip dengan suudzon. Tapi itu namanya waspada, ya, gitu. Ada orang malam-malam balak-balik ngelongokin rumah-rumah orang gitu, maling bukan tuh? Kalau kita bilang maling suudzon kita. Apalagi kita bilang maling tuh, itu udah lebih dari itu. Di hati aja berucap itu orang maling, itu udah sebagian dari dosa. Ya, meyakini dia maling dosa. Tapi kita gini, kali-kali maling kali tuh, masukin boleh kali-kali gitu. Itu namanya waspada gitu ya. Jadi agak tipis antara suudzon dengan waspada gitu. Nah ya, jadi kita nggak boleh tuh tajasus, mata-matain orang, ya, dicari-cari, dikulik-kulik, ya. Kalau istilah kata mungkin kita gede sama orang ya gitu. Pokoknya setiap kali kita ketemu orang, kita tanya orang, menurut ente si fulan gimana gitu. Dapat informasi, tanya lagi orang, menurut ente si fulan gimana, dapat informasi gitu. Terkumpullah tuh aib dia gitu. Dan kita meyakininya itu, itu namanya tajasus, ya gitu. Begitupun tidak boleh kita tajasus ala ma'asihim, atas maksiat mereka yang masturoh, yang tertutup gitu. Ya. Dan kita juga nggak boleh ngomong sesuatu hal yang orang bikin orang penasaran akan dosanya. Contoh gini, yang ada aja dah ya, misalnya Ujang lah gitu. Gil, itu tahu Ujang nggak Gil? Tahu? Mengapa kau nanya Ujang? Ada dah. Ngapa emang? Tadi kalau tahu gitu kan ya. Nah, itu. Pokoknya lu hati-hati dah sama dia. Itu nggak boleh tuh. Ya. Kalau mau kasih tahu aja kalau emang jahat, kalau memang nggak bahaya kan. Kalau emang bahaya kasih tahu aja, nggak usah pakai ada dah gitu. Sehingga kan bola liar tuh. Ujang apa ya? Ujang pedofil apa ya? Ujang maling ayam apa? Apaan? Ya kan orang jadi berpikir macam-macam kan? Daripada orang mikir macam-macam, kalau memang itu bahaya bilangin aja. Kalau emang enggak usah ngomong begitu gitu.
Ya, ini kadang-kadang orang bikin penasaran begitu. Ya. Lu tahu Injil gak? Ngapain? Lu tahu dah gitu. Dia kan orang mikir ngapain itu, dicari dah, dikulik, nah, jadi tajasus jadinya. Ya, jadi jangan bikin orang penasaran. Kalau emang dia salah dan ini kesalahan berbahaya buat orang lain, kasih tahu aja. Itu. Yang tiba-tiba lu mujang, dia curanmor dia. Suka kalau korek baik-baik itu hati-hati gitu. Boleh gitu. Seandainya jangan udah ngerokok jangan. Insya Allah. Kalau ngerokok kita doain, ya kita doain aja dah. Biar cepat ketemu Allah. Ketemu Allah jangan salah. Usul. Ya, jadi ada orang yang maksiat yang masturah, maksiatnya sembunyi. Jangan dikodek-kodek, jangan dicari-cari gitu. Ya. Yang namanya orang kalau maksiat ya pasti ketahuan ya, kalau memang dia maksiatnya terang-terangan gitu. Qala alaihi salatu wasallam, man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu. Siapa yang nyari-nyari aurat atau aibnya orang saudaranya yang muslim, maka Allah akan cariin aibnya hatta yufdihahu fi jawfi baitih, sehingga Allah akan membongkar aib tersebut di dalam rumah orang itu. Masya Allah ya. Jadi jangan nyari-nyari aib orang, ntar Allah buka aib kita ya. Jelas ya, satu aib yang kita tahu dari orang tahu aib satu aib dari kita. Cuma kadang-kadang orang cerita sih ya. Kita nggak nyari nih, beda ya, orang cerita menyari ya. Contoh misalnya, lu tahu nggak si fulan begini, ya itu bukan nyari namanya. Ini kalimatnya tatabba itu nyari. Fi'il madi, wazan ya. Tafa'ala ya. Bermakna takalluf, bermakna ada usaha, upaya. Jadi kalau ada orang berupaya nyari tahu aib muslim, ya Allah cari tahu aib dia. Gitu, dibuka aibnya. Nah, beda sama tadi apa? Tahu aib. Contoh misalnya, lu nggak tahu si gini. Nah, beda tuh. Itu nggak nyari tuh. Itu dikasih tahu namanya ya. Ya gitu. Ya, jadi beda antara nyari tahu dengan tahu. Kalau nyari tahu itu yang tadi dibongkar oleh Allah tuh gitu. Ya. Jelas paham? Walam annal ma'siyata idza sutirat lam tadurru illa murtakibah. Ketahuilah bahwasanya maksiat apabila ditutupi maka nggak akan mudarat, nggak akan bahaya kecuali bagi orang yang melakukannya. Ya. Jadi kalau maksiat selama sembunyi-sembunyi, orang ke kos, di kosan dia berzina, ya itu nggak bermudarat kepada orang lain kecuali dianya aja. Ya, cumannya gitu, kembali lagi ya. Kalau memang itu kosan terkait dengan kita dan kita nggak ada peraturan apa-apaan, nah terkait juga. Makanya kalau bisa nih yang punya kosan, saya saranin ya, bikin tulisan lah. Kawasan muslim wajib berpakaian muslimah, atau enggak kawasan muslim wajib berpakaian sopan, dilarang membawa tamu dan sebagainya. Itu wajib ada itu. Kalau kita nggak tulisin itu, dikhawatirkan ketika ada orang nanti ngekosan sebagainya dibawa perempuan, kita kesalahan gitu. Kalau kita nggak ngomong langsung, kecuali kita ngomong langsung boleh dah ya, kita ngomong langsung nih misalnya, lu jangan bawa cewek ya, nah seolah kayak peraturan, nah itu sama aja, sah juga. Sama dengan apa? Tulisan. Ini tulisan kagak, ngelarang kagak. Akhirnya orang kan berasumsi ini kawasan bebas. Nah itu yang bisa nyerempet ke tetangga gitu. Tapi kalau ada orang misalnya orang kampungan sini bawa cewek ke rumahnya, zina di rumahnya, nggak ada yang tahu kecuali dia. Udah urusan dia doang, udah nggak ada urusan sama rumah yang 40 rumah sekitarnya. Urusannya dia doang. Itu ya. Jelas paham ya? Jadi kalau ada orang kampung sekitar, emang rumah dia, kita nggak tahu nih, nggak ada yang tahu dia zina, urusan dia ya Allah. Tapi kalau ada yang tahu, itu urusan yang tahu tuh, wajib kasih tahu. Faida zaharat nadia, apabila nampak lam tughayyar amma dararuha. Kalau nampak, nah kalau kelihatan atau nggak ada yang tahu dan nggak ada yang menegurnya, merubahnya, maka mudarat itu akan menyebar. Tuh. Jelas paham?
Ini yang paling zahir kosan dah biasanya gitu ya. Tuh, kalau ada orang main di kosan, lalu kemudian dia itu bermaksiat di kosan tersebut, kita tahu dan kita nggak menegurnya, maka menyebar kemudaratan itu, bahayanya menyebar. Tuh. Nah makanya dalam Islam tuh kan ada tuh hukum zina ya, cuman nggak gampang ya orang dihukumi zina karena syaratnya kalau zaman sekarang susah. Zaman sekarang syaratnya susah. Kenapa susah? Satu, yang pertama harus disaksikan oleh 4 orang. Melihatnya langsung live ya. Bukan video, bukan. Nah, tadi pembahasan tuh ya, kalau video tuh kira-kira bagaimana tuh? Ya. Ada gak editan video? Ada tuh, makanya nggak bisa. Makanya tetap ulama masih memperlakukan syaratnya ngelihat langsung, mubasyarah. Yang kedua 4 orang. Yang ketiga 4-4-nya harus lihat secara bersamaan. Baru tuh kena hukum apa? Hukum rajam atau cambuk bagi yang belum menikah tuh ya. Jadi 3 syaratnya tuh. Ya, cuman permasalahannya yang ngelihatnya siapa? Wasyahidnya adalah orang yang jujur, orang yang sikoh, terpercaya, bukan tukang bohong. Ini yang sulit yang ini nih. Ya, kita kadang-kadang suka bohong kan ya. Kayak kita kayaknya batal terus nih gitu. Gue lihat bener banget, gue lihat. Enggak. Lu kemarin bohongin gue, main kocok lu, culum, lu bilang masang. Iya kan track record kan, masalah ini kan track record. Ya, makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim itu nggak pernah bohong sama sekali dalam hidupnya. Antum bisa bayangin. Ya, nggak pernah bohong sama sekali. Itu. Kan jarang orang kayak gitu ya. Gitu. Ya kita aja kadang-kadang suka lupa gitu, namanya manusia gitu ya. Makanya susah gitu ya. Biar kali benar, tetap ada namanya track record gitu. Aneh nih misalnya aneh ngajar nih, aneh nggak pernah bohong nih selama ngajar misalnya, tapi kan dulu pernah bohong gitu. Tetap aja dianggap itu udah nggak masuk rekenan gitu. Makanya yang masuk rekenan itu orang yang dari kecil benar-benar bersih, benar-benar jujur gitu. Makanya perawi-perawi hadis kayak Fudail bin Iyad, kayak siapa tuh, kayak Rabi'atul Adawi itu nggak masuk perawi dia. Kenapa nggak masuk rawi? Karena nggak mulus jalannya. Ada zigzag-zigzagnya gitu, ada masa kelamnya gitu. Nah orang yang punya masa kelam itu nggak bisa masuk daftar perawi hadis gitu. Jadi yang masuk daftar perawi hadis itu ya memang dari kecil emang nggak pernah bohong. Ya jadi bukan ketika bener, track record dari awal gimana itu, masya Allah. Ya jelas paham ya. Itulah susahnya orang dihukumi sikoh ya. Jadi sikoh itu harus jujur dari kecil sampai dewasanya gitu ya. Walaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi, dan hendaknya olehmu idza tafahasha, apabila sudah sangat keterlaluan, zuhurul ma'asi, nampaknya kemaksiatan, wal munkarat, fi maudiin antabihi, di tempat yang ente di situ, wa yasta min qabulil haq, dan ini telah putus asa daripada diteramanya kebenaran, ngomong nggak kena, nasihatnya nggak masuk, fa bil uzlah fa innaha fiha salamah, maka dengan cara menyingkir uzlah, itulah di dalamnya terdapat keselamatan. Au bil hijrah, atau ente pindah hijrah ke tempat akhir, ila maudiin akhir, wahya aula, itu lebih utama tuh ya. Jadi kalau ada tempat yang mana maksiat parah ya, kalau di sini mah nggak parah ya. Yang namanya di sini paling ya maksiat gitu. Ya receh lah gitu. Kalau parah itu udah bandar narkoba, gembong narkoba, kampung prostitusi. Itu udah parah tuh. Kalau di sini ada maksiat ya masih kita reken dah mekal ya. Masih standar dah di bawah gua katanya gitu. Levelnya bintangnya baru atu. Ya kita tahu dah inilah ukur gitu. Enggak mesti pindah gitu. Dan juga kalau maksiat orang masih bisa kita tindas gitu. Nah, masih tetap boleh di situ. Tapi kalau udah kita ngomong nggak didengerin, bahkan mengancam nyawa kita kalau kita bersuara, itu pindah udah. Gitu. Jadi selamat. Khawatir ketika dapat azab bareng-bareng kena. Contohnya ya, ini kampung gembong narkoba. Kita lagi jalan doang nih.
Pas banget teman kita manggil, pas banget dia ini orang yang dicari, apa namanya? DPO ya? Namanya apa yang pernah DPO? Data pencarian orang ya, apa namanya orang? TO ya, TO. Iya, ngomong di mana sih? Takut banget aneh ke hati. TO ya TO. Tuh. Pas banget ente lewat dipanggil sama dia, duduk bentaran gitu. Ternyata mau ngasih nasihat. Pas banget ditangkap lagi. Ada ente ke bawah gak? Polisi nggak mau tahu lu siapa. Yang penting lu di situ sama dia, udah ke bawah. Tuh. Itu apesnya. Makanya udah hijrah, udah tinggal. Sama kayak kita sama tempat prostitusi gitu juga. Ya mungkin kita nggak mau karena bayar. Kalau gratis mungkin nggak apa-apa. Wallahu alam, kita nggak tahu kan. Lagi bayar mahal. Ya namanya orang kan gitu. Makanya daripada kita nggak selamat, udah pindah udah gitu. Cari tempat yang baik tuh. Fa innal adzaba idza nazala ala mawdi'in ya'ummul khabitha wat thayyib. Karena azab lantaran maksiat tadi, kalau udah turun ala maudiin ke suatu tempat ya ummul khabith wa tayyib, maka akan merata bagi orang yang buruk maupun orang yang baik tuh ya. Merata tuh. Bedanya gini. Kalau orang buat orang buruk ya seksa buat dia. Kalau orang baik ujian gitu. Itu kan kisahnya Bani Israel yang jadi apa tuh? Fakunu kirodatan khosiin, jadi kerak itu ya. Cuman gara-gara mancing hari Sabtu tuh. Ya kalau kita mancing hari Sabtu mah mereka, kalau kita narik Gojek hari Jumat tuh udah cakep tuh. Ya. Pas banget Jumat dinarik Gojek. Setan dah tuh ya. Wa yakunu lil mu'mini alladzi lam yaksur fi nusrati dinillahi kafaratan wa rahmatan wa li ghairihi iqabun wa niqmatun. Wallahu alam. Dan jadilah orang beriman alladzi lam yaksur fi nusrati dinillah, ya, yang tidak pernah lalai dalam menolong agama Allah, kafaratan wa rahmah, menjadi penghapus dosa dan rahmat dari Allah, wa li ghairihi iqabun wa niqmah, dan bagi selainnya adalah hukuman dan ya musibah, nikmah. Wallahu a'lam tuh ya. Nah, jadi pentingnya ini kita jagain kampung kita dari perbuatan maksiat yang zahir, ingat ya, yang zahir. Karena mustahil dunia ini nggak ada maksiatnya. Mustahil nih kampung nggak ada orang jahat, mustahil gitu. Nah, yang paling penting jangan nongol, tuh aja udah. Silakan ente mau minum terusan lo sama Allah dah. Ya, udah tahu hukumnya, tapi jangan di kampung ini. Bukan di sana boleh, bukan. Karena kalau di depan kita, jangan salah aneh kalau aneh main kekerasan gitu dan sebagainya gitu. Jelas ya. Faslun wa 'alaika bil adli fi ra'iyatikal khassah. Fasa selanjutnya, hendaknya olehmu berlaku adil fi ra'iyatik, pada rakyatmu secara khusus, wal ammah, dan secara umum, wa kamalil hifdzi wat tafaqqudilah, dan sempurnanya penjagaan dan juga pemeriksaan terhadapnya tuh ya. Ini kepada pemerintah nih ya. Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha, karena sungguh Allah itu akan mempertanyakanmu tentangnya. Saat ini tentang pemerintah lewatin aja ya, enggak ya. Kita ini juga pemerintah. Ya. Masih ingat kajian kimia ada? Kita rajanya. Tangan, kaki, rakyatnya. Hati itu apa namanya diri kita, akal itu menteri kita, nafsu itu polisinya, nafsu itu adalah apa ya, gubernurnya, dan godop emosi adalah polisinya gitu. Nah, jadi kita yang ngatur nih seluruh rakyat kita. Jadi kalau dibilang nggak terkait dengan kita, enggak ya, masih terkait juga. Makanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah kalian dan keluarga kalian. Saat saya belum nikah gimana? Ahli ente ya tangan ente, keluarga kita ya kaki kita. Jadi masuk juga tetap. Jadi ketika ngomongin masalah rakyat, ya rakyat kita siapa tadi? Tangan, kaki, mata, itu rakyat kita gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin rakyat itu masyarakat, enggak ya gitu. Buat kita adalah rakyat kita, tangan, anggota tubuh kita. Kenapa? Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap yang
menjadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallima aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa anina, yang beliau maksud kata Imam Haddad, bi ra'iyatik al-khassah, dengan rakyatmu yang khusus, adalah jawari hakar sab'a, yaitu anggota tubuhmu yang 7. Apa itu anggota tubuh yang 7? Wahyal lisan, sam'u, wal basar, wal batnu, wal faraj, wal yad, wal rijl. Itu apa? Lisan, lidah, pendengaran, basar, penglihatan, mata, wal batan, perut, wal faraj, kemaluan, wal yad, tangan, wal rijl, kaki. Nah, itu adalah rakyat yang khusus. Ya, jadi ada rakyat umum, masyarakat, ada rakyat khusus, yaitu anggota tubuh kita. Nah, kita pemimpinnya. Fa inna hadhil jawariha ra'iyatun. Maka sungguh anggota tubuh kita yang ini tadi adalah ra'iyatun, rakyat. Istar'akallah, iya, yang mana Allah menyuruh kita untuk merawat mereka. Wa amanatun, dan itu merupakan amanah. Ya, i'tamanaka alaih, yang Allah percayakan kepada kita untuk mengurusnya. Fa alaika bikaffiha an ma'siyatihi wa istimaliha bi ta'ati. Maka wajib atasmu untuk mencegahnya daripada maksiat, wa istimaliha, dan menggunakannya untuk berbuat taat. Fa innallaha ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Karena sungguh Allah Ta'ala sesungguhnya menciptakan itu anggota tubuh kita agar dia taat kepada Allah. Wa hiya min ajli ni'amillahi ta'alaik, dan organ tersebut termasuk nikmat yang paling besar yang Allah kasih sama engkau, kata Imam Haddad tuh ya. Sekarang saya mau tanya, kalau kita dibikin buta, ya Allah, serem ya. Tuh ya. Kalau buta ke puncak kagak ada rasanya gitu. Ke puncak nih, dingin banget ya, AC nyala apa enggak? Kan indahnya kita ke pegunungan, kan lihat pemandangan, nikmat ya. Baca Quran, sholat, ke masjid, itu nikmat kan, Masya Allah. Ente ke Masjidil Haram, buta, sama kadar muslimin sama. Sama gak? Sama, gak ada bedanya, gelap juga. Tapi kalau ente lihat bagaimana indahnya mandang Ka'bah, itu luar biasa. Mandang Qubbatul Khadra, makam Nabi itu yang hijau itu, ya, Masya Allah ya. Duduk depan Masjid Nabawi itu, ngeliatin Qubbatul Khadra, ya Allah indah ya. Tuh, di dalamnya ada Rasulullah, kan enak gitu ya. Nah, makanya jaga betul kita punya mata ya. Allahumma sallimna ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita ya. Wa syukruha antuti'ahu subhanahu wa ta'ala, dan juga kita harus mensyukuri organ-organ itu dengan cara kita taat sama Allah. Wa an la tu'siyahu bi syai'in minha, jangan kau maksiat dengan anggota itu sedikit pun. Fa in tarakta dzalika falam taf'alhu faqad baddalta ni'matallahi kufra. Karena sungguh apabila kau meninggalkan kesyukuran itu, lam taf'alhu, dan kau enggak mengerjakan kesyukurannya, faqad baddalta, engkau telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Walaula annallaha sakhara hadhil jawarih laka, sekiranya Allah enggak menundukkan itu jawari kepadamu, wajabbaraha ala ta'atik, dan juga memaksanya untuk taat kepadamu, lakunta la tastati an ta'sillah, engkau enggak bakal bisa maksiat sama Allah sedikit pun. Ini mata kita ya, mata kita kan diprogram sama Allah untuk taat sama kita. Mata, tangan, kaki, semua diprogram sama Allah untuk taat sama kita. Jadi kalau kita pengen maksiat nih, ditaat gak? Kita pengen dosa, ditaat gak? Taat, dia gak ngelawan tangan. Kali kita mau pegang janda gitu, tangan kita bergetar, balik lagi gitu. Pas kita pegang balik gitu. Pengen lihat yang haram, atau mata kita jereng gitu kan ya misalnya. Kan enggak, kita mau lihat. Kenapa? Karena Allah udah instruksikan sama semua anggota tubuh kita, ini mereka harus tunduk sama kita. Ya, berarti kita siapa ya? Pemimpin. Ini apanya? Rakyatnya tuh. Seandainya Allah nggak tetepin begitu, pasti nih mata kita nggak bakal mau ngajak maksiat. Ya. Pas kita mau lihat maksiat, merem gitu. Kok merem? Aduh, melek dong, nggak bisa. Nah itu, berarti ini mata punya kemauan gitu. Jadi kiranya gitu ya. Jadi kalau ada orang gitu mengerjakan maksiat, terus matanya nggak mau, ini berarti ini udah menyatu dengan Allah ya. Makna menyatu dengan Allah itu artinya ini matanya Allah. Tangan nggak mau maksiat, berarti tangan Allah gitu. Kakinya nggak mau jalan melangkah maksiat, karena kakinya kaki Allah, itu wali dah.
Kalau orang udah pengen maksiat terus sakit ya, pengen jalan maksiat periang. Tapi kalau ngaji seger, nah itu wali itu cirinya, wali Allah. Tapi kalau orang pengen ngaji atau sakit, ya, pengen maksiat atau seger, ini wali setan. Dia pengen ngaji beriang, giliran maksiat seger. Ada apa ini kira-kira itu, ya kan? Qala ulama, kata ulama, itu anggota tubuhnya udah berkhianat. Ya. Jadi anggota tubuh kita pada dasarnya taat sama Allah, cuman ini bisa berkhianat. Kapan berkhianat? Kalau mereka dibesarkan dari harta yang haram. Ya. Jadi orang yang tumbuh dengan harta yang haram itu mau nggak mau maksiat, gitu. Mau nggak mau. Ya. Jadi kalau kita ngaji bawahnya ngantuk bulu, nah itu. Penting gorengan yang ente makan haram itu. Karena gorengan itu udah dilihat sama teman ente. Udah dicidekin itu cuma. Imam Nawawi suatu hari diundang makan sama gurunya. Nawawi makan bareng. Enggak mau Imam Nawawi. Kenapa enggak mau? Enggak pernah mau beliau, nolak terus. Enggak pernah mau makan bareng sama Ustaz, enggak mau. Kata gurunya, "Ngapa sih ente enggak mau makan sama aneh?" Kata Imam Nawawi, "Ya Syekh, aneh takut pas aneh pengen makan, aneh sudah melihat makanan, ya, dan aneh ambil, tapi itu adalah makanan yang kau lebih lihat terlebih dahulu." Tuh, ya. Aneh nggak mau tuh, yang namanya makan makanan guru lihat nih, wah ada tuh misalnya, atau enggak, wah nih gorengan gurih banget nih, pas pengen dicomot guru, dicomot mau ujang gitu. Waduh, Imam Nawawi nggak mau itu, Imam Nawawi ya, ujang mau sih kayaknya. Imam Nawawi ya, mudah-mudahan kayak ente kayak pada Imam Nawawi insyaallah ya. Tuh. Ya. Jadi Imam Nawawi berkahnya masya Allahnya karena itu. Kalau mau ngaji doain gurunya, nggak mau tahu aib gurunya, pokoknya biar mahabbah aja sama gurunya. Makanya berkahnya luar biasa itu. Karena itu yang mengotori keberkahan kita adalah kita kadang-kadang ngelihat sisi kemanusiaan guru kita jadi nggak cinta lagi. Itu namanya manusia basyariyah ya. Itu makanya kadang-kadang yang jauh lebih manfaat ilmunya karena apa? Yang jauh itu dia nggak peduli dengan sifat kemanusiaan gurunya. Ya, pokoknya taunya gurunya orang hebat udah selesai. Ta'ziman wa takriman sama guru itu. Ya, cuman kalau yang jauh jarang-jarang dapat ilmunya ya. Orang ngaji jauh ketemunya setahun sekali gitu. Tapi ingat banget ceramahnya. Aneh pernah ketemu orang gitu, Ustaz, antum pernah ceramah dulu ya? Aneh masih ingat banget tuh kita ketemu 2 tahun lalu. Dia masih ingat, dia lupa ngomong apaan. Itulah kelebihan orang jauh, cuman ilmunya atu. Itu doang taunya. Gitu. Jadi kelebihan orang yang jauh, dia nggak lihat sisi kemanusiaan guru. Gitu. Tapi kalau yang dekat, dia lihat, tetapi ilmunya banyakan gitu. Nah, ente komparasi dah tuh. Ya. Nah, jadi kembali lagi, ya tadi. Sebab kenapa orang bermaksiat? Di antara sebabnya karena makanan yang haram. Gitu ya. Bukan dalam kitab, siapa yang makan haram, maka mau tidak mau tubuhnya bermaksiat. Ya Allahumma sallimna minal haram. Naam. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisani haliha, setiap anggota tubuh kita akan berkata dengan lisan halnya. Lisan halnya tahu ya lisan hal? Lisan hal itu bukan ngomong, bukan. Ya. Kita ketemu orang melengos gitu. Itu nggak usah bilang dia gede, sama kita udah tahu. Lisan halnya berbicara. Lisan keadaan. Kita pulang ke rumah, bini kita colek, kita berbalik gitu. Kayak besi berani gitu. Dicolek berbalik gitu. Kita deketin jauh. Nah itu namanya lisan halnya berkata. Apa perkataannya? Dia benci, marah sama kita gitu. Nah ini juga anggota tubuh kita akan berkata dengan lisan halnya, idza arata an ta'mal bihal ma'siyah, kalau engkau pengen jadi maksiat, ya Abdullah ittaqillah. Ya. Wahai Allah, wahai hamba Allah, takwalah kepada Allah. Wala tukrihni, jangan paksa aneh untuk mengerjakan apa yang Allah haramkan. Fa idza asaitallah, kalau ente maksiat sama Allah, arji ilallah. Engkau kembali ke Allah, wa taqulu, dan engkau akan berkata, qad nahaituhu ya Rabb falam yasma' wa ana bari'atan mimma sona. Kata anggota tubuhnya, aku sudah melarangnya ya Allah, tapi dia nggak dengerin. Wa ana bari'un mimma sona, aku berlepas dari apa yang dia buat. Tuh.
wa sawfa taqafu baina yadillahi ta'ala fatantiku jawarihuka syahidatan lak. Kelak engkau akan berdiri di hadapan Allah dan akan bicaralah anggota tubuhmu syahidatan lak, menjadi saksi bagimu, bima amilta, dengan apa yang kau amalkan, biha darinya, min khairin, dari kebaikan, wa alaika bima amilta biha min syarrin, juga apa yang kau kerjakan daripada keburukan. Fi yaumin la maraddalah, di hari tidak dapat ditolak kedatangannya, min Allah, dari Allah, malakum min maljain, tidak kalian punya tempat kembali, yauma ini, pada hari itu, wa malakum min nakir, tidak pula kalian mendapatkan ya orang yang mengingkari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak manfaat harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat ya. Ya, jadi memang ini lumayan berat ya. Kalau kita untuk urusan apa namanya? Menjaga maksiat kayak zina, ya, kayak minum khamr, narkoba, mungkin itu agak lebih ringan karena kita emang jauh. Tapi kalau untuk masalah anggota tubuh yang 7 ini berat. Ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan lebih berat meninggalkan maksiat daripada mengerjakan perbuatan taat. Lebih berat. Makanya jalan cepat untuk kita sampai ke Allah, lebih dekat sama Allah adalah dengan bitarkil maksiat. Paling cepat itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau ente melek ente maksiat, fakatsir an-naum, banyakin tidur. Kalau melek ente maksiat, lebih baik banyak apa? Tidur. Kalau tidur ente enggak manfaat, maka perbanyaklah bergaul dengan orang soleh. Ya. Jadi syaratnya gitu. Kita pengen nih bergaul sama orang soleh, gak ada. Teman yang baik nggak ada. Kayak kemarin saya bilang ya, 4 orang baik, ketemu ente yang jahat, ente jadi baik. 1 lawan 4, yang 1 kalah. Tapi kalau 4 orang jahat, ente orang baik 1, ente main sama dia, ente yang kalah. Ya. Makanya bikin nih komunitas orang baik. Ya, Al-Kuburiyah, tongkrongan orang baik, ngomongnya ilmu. Seberapa orang? 10 orang. Masuk 1 yang mengal baik. Itu. Ya, jangan sampai kalah sama yang satu bawa narkoba jadi memakai semua. Nah, bilang misalnya gitu. Ente kalah, harusnya ente menang 10-1 kok. Ya. Paham ya? Burda gitu juga, berapa orang? 5 orang kumpul baik. Orang atau masuk, bikin dia baik. Jangan sampai mereka yang menguasai, ini kan bahaya. Itu. Jelas paham? Kecuali nih ente 1 orang, tapi ente kal ummah. Kata ulama kayak umat, 1 orang kayak umat. Dimanapun ente duduk, ente nggak bakal diwarnai, tapi ente yang mewarnai. Fadol ente dakwah, silahkan. Tapi kalau kita belum bisa mewarnai orang, jangan coba-coba dakwah. Bukan kita yang dakwah, kita yang diajak sama mereka. Tuh. Coba-coba kita ngajak orang duduk nih, lagi minum khamr, kita pulang ngaji kan nih, set gini. Set, diledekin kita. Siapa? Ustadz. Bukan ustadznya, gue coba baca gue tuh. Ayo, bagi dikit. Iya. Kepengaruh dia, belum kuat. Ya. Itu. Tapi kalau kita udah kuat, duduk di mana aja orang ikut kita. Mau 10 orang yang ikut kita. Itu. Cuman caranya gimana itu? Ya, biar 1 orang nih kal ummah gitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kan dakwah sendirian. Kalah enggak? Kalah. Musuhnya kalah. Kenapa? Nabi Ibrahim ini umat. Ya sama, kita juga kalau kita pengen ngajak dakwah orang, nah kuatin dulu diri kita. Jangan sampai kita yang diajak ya. Pernah kejadian dulu gitu ya, ada orang gitu, saya suruh dakwah sono. Ajakin ngaji yang nongkrong. Bener ya ngaji, ngajak ngaji, dan nongkrong ditemenin. Jadi gantian. Subsidi silang ya kan. Giliran ngaji diajak ngaji tuh teman-temannya. Tagihan temenin nongkrong, diikut nongkrong. Nongkrong sama ngaji kan. Akhirnya apa? Dia nongkrong istiqomah, anak-anak ngaji berkurang atu-atu. Lama-lama yang ngaji habis, tinggal yang nongkrong, dia ikut masih tutup nongkrong. Salah strateginya. Ya. Kalau memang kita nongkrong buat ngajak ngaji, jangan sampai kitanya dia udah nggak ngaji, kita nggak usah nongkrong, tarik diri harusnya. Gitu. Ente ngajakin orang nih main futsal biar ngaji, ente ajakin, oh ternyata mau nih 5 orang, 10 orang ngaji, lama-lama kurang tuh ya, 10 orang, 9, kurang 8, kurang 7, kurang 5,
Sampai tinggal 2, ente masih nongkrongin belum ada yang ikut juga, udah berhenti. Nggak usah main futsal lagi, layan Pak buat ente, cari tempat yang lain. Daripada ente masih nongkrongin, ente di situ nggak bermanfaat, omongan ente nggak didengerin gitu, tinggal aja. Begitupun majelis sama, kita punya majelis sama. Ngaji 10, tinggal 9, kurang 8, kurang 5, kurang 2, tinggal 1 peripat jatuhnya. Kalau peripat sama orang Kemang enak ya. Peripat sama orang Mare kan. Proyek 2M kan. Makasih Mas gitu. Kalau udah tinggal udah gitu. Kalau emang ente sayang sama atu nih, udah ente ikut aneh aja dah yuk ke rumah, dah ngaji di rumah aja, enggak usah di situ gitu. Udah lisan halnya orang enggak seneng sama ente, selesai gitu. Entah perkaranya apa ya gitu. Dulu saya ngajar di Al-Waqfiyah. 15 orang berkurang 12, berkurang 10, berkurang 5, tinggal Ekal Muhammad ngaji tinggal sendiri. Udah dah kita bubar aja, bubar udah. Berarti emang kita nggak dibutuhkan di situ, cari tempat yang lain, selesai gitu. Jelas ya, karena banyak orang ketipu di sini. Ketika dia ngajak orang, bukannya dia yang ngajak, tapi lama-lama dia ngikut ke situ gitu. Dan cari kita punya karakter. Saya pribadi udah nyari-nyari nih, oh ternyata saya ini tipikalnya ngajak. Karena saya punya orang tua, punya turunan, memang biasa jadi kepala ya. Kalau nggak kepala sekolah, ya pokoknya jadi kepala lah gitu. Tipikalnya apa leader gitu. Makanya nggak bisa disuruh-suruh gitu. Susah nyuruhannya susah gitu. Kayak lu gini nggak bisa. Lu ikutin gua yang ada gitu. Nah sekarang kita apa nih? Kita nih orang mana? Misalnya Ujang tipikalnya leader. Ya ntar ente buka pondok yang. Kalau ente memang bukan tipikal leader, ente harus di bawah orang yang benar, gitu. Ya. Karena saya udah tahu nih sebenarnya masing-masing teman-teman nih yang santri-santri, oh ini tipikalnya pemimpin, ini bukan, ini pemimpin, udah ketahuan, gitu. Kalau kita suruh mimpin, dia pasti pandai mimpin orang, gitu. Dan orang pun mau dipimpin dia, gitu. Itu udah itu sebenarnya ada ilmunya, cuman kalau udah turunan udah enak udah. Nggak pakai diajarin udah langsung ngeleser aja. Besok ente ketua, udah langsung dia bikin ini gitu. Ya kayak ijalah gitu ya modelnya gitu. Malah orangnya nggak hadir sih. Insyaallah min ahlil khair insyaallah ya. Ya kan kita nggak suruh-suruh kan jalan sendiri kan gitu ya. Itu kan namanya bakatnya ada, man kurang terarah deh. Ya, kita doain sehat walafiat insyaallah ya, bisa istiqomah di majlis burdah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah syaril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana babal khair wa akhtim lana bil khair waj'al wadriyatin wal hadirin minal khair banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna ya anana qdarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات ومن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه على النبي وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله
fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.